Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa di channel DOT, yang mana di sini kami akan melanjutkan video-video kemarin yang bertema yaitu ngobrol perkara ibadah. Gimana kelanjutannya? Saksikan di channel DOT. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bagian ketiga, di mana masih membahas tentang pernasaban, kisruh nasab, yang mana pada saat ini Kiai ada jemaah atau netizen yang bertanya terkait dengan nasab ini. Pertanyaan beliau seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong, saya netizen. Saya pengikut dan penonton channel, dan saya sudah menonton postingan terbaru bagian 2 pernasaban. Saya ingin menanggapi begini. Ini juga harus diluruskan oleh narasumber gitu, bahwa Keimad adalah pencinta habaib. Itu harus digarisbawahi itu. Yang beliau pertanyakan adalah apakah klan Balau ini benar-benar keturunan Rasulullah atau bukan? Nah, ini jangan sampai framingnya seolah-olah Kiai Imad ini tidak cinta habaib gitu. Itu juga tidak benar gitu. Sebetulnya kekisruhan tentang pernasaban ini bisa diselesaikan dengan satu cara. Apa itu? Yaitu dengan tes DNA itu. Karena dengan tes DNA kita akan tahu kita anak siapa, asal usul kita seperti apa, genetik kita seperti apa, itu bisa dijawab oleh tes DNA gitu. Cuma yang jadi pertanyaan adalah klan Balau yang di Indonesia ini takut untuk melakukan tes DNA. Sedangkan ini saya nggak tahu nih apakah tim Channel juga sudah tahu, dengan narasumber juga sudah tahu bahwa RMI PWNU Banten mengutip di situ ditulis bahwa sekitar 100-an lebih klan Balawi itu sudah melakukan tes DNA, dan hasilnya adalah berkode G. Sedangkan yang hasil dari keturunan Rasulullah itu berkode J. Nah, ini saya setuju dengan kutipan narasumber bahwa kita meneliti sebelum membenarkan gitu. Dan ternyata setelah diteliti, klan Balawi yang sudah melakukan tes DNA itu berkode G. Sedangkan yang asal keturunan Rasulullah berkode J. Jadi setelah diteliti, kodenya adalah G, dan kebenarannya menurut tes DNA mereka jauh dari keturunan Rasulullah itu sendiri. Nah, saya mau minta tanggapan. Apa tanggapan narasumber ketika bukti yang begitu nyata sudah terang benderang gitu? Apa tanggapan narasumber gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi naddara ahlal hadis wa ja'ala maratibahum 'adiyatan fil qadimi wal hadis. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil hawadis wa ala alihi wa ashabihi alladzina talaqawul ahadis. Amma ba'du. Jadi masih berbicara masalah yang kemarin tentang pertanyaan tadi, masalah nasab. Dari pertama sampai kedua sudah kita jelaskan gitu kan, terkait nasab, kaidah-kaidah ilmu nasab yang sebagaimana dituturkan oleh para ulama-ulama kita, disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Apalagi kita hanya sebagai orang awam yang lagi sibuk-sibuknya memikirkan nasib gitu kan, tiba-tiba dikisruhin oleh nasab. Jadi gitu potong. Urang malieur mikiran nasib, ieu mengisruhkeun nasab.
untuk yang pertama terkait tes DNA. Makanya kenapa saya bilang kemarin, kalau toh siapa tadi netizen tersebut, ya kan, meneliti daripada statement-statement Kiai Imad, meneliti daripada perkataan-perkataan Kiai Imad, sehingga membalikan satu perkataan yang saya sampaikan kemarin gitu kan. Jadi harus meneliti terlebih dahulu sebelum membenarkan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, nasab ba'alawi sa'adah ba'alawi, nasab para habaib sebagaimana yang telah kita saksikan ramai saat-saat ini gitu kan. Semua ulama dan sudah masyhur wal istifadah, sudah syuhur wal istifadah bahwa habaib itu adalah keturunan Nabi. Tiba-tiba muncullah sosok seorang Kiai Imad gitu kan, yang bilang berdasarkan dengan tesisnya, dengan penelitiannya gitu kan, dengan penelitiannya bahwa nasab habaib itu putus, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini yang harus diteliti. Kenapa saya bilang teliti? Sementara nasab habaib itu kan sudah final, sudah syuhur wal istifadah di Indonesia bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi, sehingga ada satu lembaganya Robitoh Alawiyah. Tiba-tiba muncul sosok Kiai Imad membatalkan nasab habaib tersebut, mengatakan bahwa habaib tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teliti dulu ini Kiai Imad. Setelah kita teliti kebenarannya apa tidak, sementara kan seperti yang kemarin kita katakan, kenapa harus diteliti kalau kita tidak tahu? Bandingkan dulu, karena kan ini baru muncul sekarang orang yang membatalkan nasab para habaib. Nah, setelah kemarin kita teliti, silahkan kita lihat, kita bandingkan, kita lihat kalam-kalam ulama, para ulama yang istiqomah, yang berkata sesuai dalilnya, sesuai hujahnya, sesuai kitab-kitabnya, sesuai referensinya, ya kan? Mungkin untuk kita yakin, untuk saya yakin detik ini, esok dan sampai kapanpun, bahwa kita meyakini bahwa para habaib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya bagi yang masih meragukan, kata saya apa? Silahkan tonton. Jangan menonton hanya satu sebelah pihak, tapi tonton bagaimana para ulama-ulama yang menjelaskan tentang nasab habaib dengan kaidah ilmu-ilmu nasabnya, dengan referensi kitab-kitabnya, dengan kalam ulama-ulamanya, gitu kan? Sehingga nanti kita akan tahu ini tesis Kiai Imad betul apa tidak. Nah, disitulah arti daripada kata saya teliti dulu sebelum membenarkan. Untuk berbicara tes DNA, bahkan itu pun sudah dibahas. Silahkan tonton. Jadi jangan yang didengerin itu cuma perkataan Kiai Imad, ceramah Kiai Imad tentang wajib tes DNA gitu kan. Siapa yang mewajibkan tes DNA untuk mengisbat nasab para habaib gitu kan. Jadi untuk mengisbat nasab, siapa yang mewajibkan memakai metode tes DNA? Bahkan sudah dijelaskan seperti Buya Yahya, bahkan Al-Habib Muhammad Hanif Al-Atos gitu kan, menjelaskan bahwa sampai mengatakan fikih dunia sepakat bahwa haram tes fikih dunia menjelaskan bahwa tes DNA itu bukanlah metode untuk mengisbat nasab. Sehingga dalam fikih begini, mengisbat nasab itu ketika kita menggunakan metode tes DNA akan ngawur. Ngawurnya gimana? Karena dalam syariat itu kan mengisbat, ada yang namanya pernikahan syah dan tidak sah. Nah, ketika digunakan metode tes DNA, bagaimana dengan seseorang anak zina? Anak zina ketika dites DNA dia nyambung ke bapaknya, ya kan? Tapi sementara secara syariat, secara hukum agama, bahwa anak zina itu tidak bisa diisbatkan kepada bapaknya, gitu kan? Tidak bisa bin kepada bapaknya, gitu kan? Artinya putus, hanya bin kepada ibunya, gitu kan? Lalu untuk anak zina, jadi seperti itu, pernikahan yang tidak sah itu tidak bisa diisbatkan. Jadi ulama ahli fikih sepakat gitu kan, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, bahwa tes DNA itu bukanlah satu metode untuk mengisbat nasab intinya. Yang kedua, apa tadi? Jangan sampai menggiring sehingga mengatakan Kiai Imad itu seolah-olah benci para habaib gitu kan. Kiai Imad itu tidak mencintai para habaib. Satu, yang kita lihat, yang kita perhatikan, kalaupun Kiai Imad tidak membenci para habaib, loh kenapa sampai ada satu narasi Kiai Imad yang mengatakan bahwa haram mencium tangan habaib? Itu berdasarkan apa?
Dengan alasan apa? Dengan dalil apa kok sampai haram mencium tangan habaib? Sementara kita, hubungan kita aja sesama kita, apalagi sesama kepada yang lebih tua kan, kita cium tangan gitu kan. Nah, kok ini tiba-tiba yang tadinya tesis, yang tadinya cuma bilang nasab habaib itu bukan keturunan Rasulullah, kok tiba-tiba sampai ada satu narasinya mengatakan bahwa cium tangan para habaib itu haram? Kan jauh kemana-mana. Yang kedua, kenapa kita katakan ini banyaknya kita katakan seolah-olah Kiai Imad itu membenci para habaib? Kedua, Kiai Imad mengatakan bahwa tidak ada satu dalil pun, satu hadis pun yang mengharuskan kita memuliakan keturunan Nabi. Nah, ada dalam orasinya. Sehingga dijawab oleh Gus Wapi, bukan tidak ada, tapi pengetahuannya yang kurang jauh, dia yang tidak buka kitab. Itu salah satunya. Kita jawab. Salah satu hadis yang mengharuskan kita memuliakan para habaib, ya kan, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dicatat di dalam kitab Ittifaqul Murid. Hadis riwayat daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. Satu, al-mukrimu lidzuriyati wal qadi lahum hawaijahum wa sa'ilahum umurahum indamad darru wal muhibbu lahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 golongan yang nanti akan mendapat syafaatku di yaumil kiamah nanti. Siapa 4 golongan tersebut? Pertama, al-mukrimu lidzuriyati, orang yang memuliakan kepada turunanku. Wal qadi lahum hawaijahum, orang yang selalu memberikan kebutuhan-kebutuhan keturunanku, gitu kan? Wasailahum umurahum indamad darubihi, yang selalu memberikan kebutuhan ketika turunan-turunanku itu butuh. Wasailahum umurahum indamad darubihi. Yang keempat, wal muhibbulahum, orang-orang yang mencintai daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sudah jelas. Rasul mengatakan 4 golongan yang akan aku beri syafaat. Al-mukrimu lidzuriyati, orang yang memuliakan keturunanku. Tuh. Berarti hadis ini menjadi dalil bahwa memuliakan keluarga Nabi itu ada dalilnya dan diperintah, gitu kan. Sehingga ketika kita memuliakan zuriyah Nabi, memuliakan keturunan Nabi, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi di yaumil kiamah nanti. Nah, hadis ini wa auradahu at-Tabari, ditulis oleh Imam Tabari di dalam kitabnya Kitab Dakhairil Uqba. Begitupun oleh Imam Az-Zabidi, Al-Murtadha Az-Zabidi di dalam kitab Ittihab As-Sadatul Mutakin, syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Imam Syabhudi juga di dalam kitabnya. Nah, ini jelas. Nah, kenapa sehingga kita katakan seolah-olah Kiai Imad ini bukan meneliti, tapi karena ada hasud atau benci kepada para habaib? Wong kata-katanya itu sudah ngelantur. Dia bilang tidak ada satupun dalil yang mewajibkan kita memuliakan keturunan Nabi kecuali hadis itu hadis palsu. Nah, sampai dia bilang seperti itu kan. Sementara buktinya ada yang menganjurkan kita untuk memuliakan keturunan Nabi. Ketiga, kejanggalan Kiai Haji Imaduddin menurut kita sebagai orang awam, menurut saya sebagai orang awam, ya kan. Kalau untuk berbicara ilmu, dari kemarin sudah kita bilang kan, silahkan lihat sama-sama bagaimana perdebatan antara para ulama, gitu kan. Silahkan lihat. Kita ini berbicara tentang orang awam karena kita awam, gitu kan. Pandangan kita terhadap kejanggalan Kiai Imaduddin. 1. Nah, gimana tadi pertanyaannya? Kenapa kok dia kenapa ini para habaib seolah-olah takut untuk tes DNA, ya kan? 1 yang jadi pertanyaan. Kejanggalan Kiai Haji Imaduddin di pandangan kita sebagai orang awam. Pertama, dia mengeluarkan tesis, gitu kan, yang disebutnya ilmiah, penelitian, sampai menantang debat 3 hari 3 malam kepada seluruh ulama. Siapapun dia siap berdebat untuk 3 hari 3 malam. Ketika diadakan diskusi di Banten, gitu kan, nah, akhirnya dia tidak datang, dia tidak hadir. Dengan alasan apa? 1, dengan beralasan karena Robitoh Alawiyah tidak hadir. Sementara yang dia katakan itu, yang dia tantang itu siapapun
untuk berdebat dengannya 3 hari 3 malam, tidak mensyaratkan Robitoh Alawiyah. Yang kedua, kejanggalan Kiai Imaduddin dalam pandangan kita sebagai orang awam, dia beralasan bahwa saya tidak hadir satu karena di antaranya karena saya sudah istikharah dan menanyakan gitu kan, musyawarah dengan ulama-ulama sepuh bahwa tidak boleh hadir di Banten. Nah, ini yang kejanggalan yang sangat kita pandang. Kenapa? Kenapa bukan dari pertama ketika Kiai Imad itu membuat tesis yang dibilangnya itu tesis ilmiah, membatalkan nasabah habaib, membatalkan nasabah alawi. Sementara kita sudah tahu, ini itu nasab habaib itu sudah masyhur wal istifadah, sudah syuhur wal istifadah di Indonesia bahwa para habaib itu adalah keturunan Nabi. Loh, kenapa dari pertama dia buat tesis ilmiah yang katanya ilmiah? Kenapa dia tidak istikharah? Kenapa dia tidak musyawarah dengan ulama-ulama sepuh? Kenapa dia tidak tabayun? Gitu kan? Tiba-tiba langsung keluar-keluar di atas panggung bahwa nasab habaib ini putus. Tiba-tiba keluar-keluar di panggung, inilah itulah, gitu kan? Nah, istikharah musyawarah itu wahwa min akhlaqil ulama'il amilin, termasuk daripada akhlak para ulama ketika ingin mengerjakan sesuatu, gitu kan? Dia istikharah musyawarah, sehingga dalam satu qiraat ma khaba man istakhara wa hazana man istasyara. Tidak akan rugi orang yang selalu mengedepankan musyawarah dan istikharah, gitu kan. Nah, itu akhlak para ulama. Tapi yang kita pertanyakan, yang jadi kejanggalan, dia tahu ini itu masalah nasab habaib itu sudah syuhur wal istifadah, dan ketika dia menemukan satu tesis, dia menemukan satu penelitian bahwa nasab para habaib itu batal, satu, kenapa dia tidak musyawarah? Sementara para habaib ini jelas ada nakobahnya, ada Robitoh Alawiyah. Kenapa dia tidak datang ke Robitoh Alawiyah? Kenapa dia tidak datang kepada para kiai-kiai sepuh? Dia pun pasti punya guru. Kenapa dia tidak tabayun? Kenapa dia tidak tanyakan kepada gurunya? Kenapa dia tidak tanyakan kepada ulama-ulama yang masyhur? Yang jelas keilmuan, oh ini tesis begini, nasab para habaib ini gimana dalil ini? Betul apa tidak? Nah, ya kan? Kalau memang alasan Kiai Imad untuk tidak hadir ke Banten itu dengan alasan hasil istikharah dan hasil musyawarah dengan para ulama sepuh. Kenapa waktu dia bikin tesis dari awal dia tidak istikharah, tidak mengatakan istikharah dulu, dia tidak istikharah dulu, dan dia tidak musyawarah dengan para ulama-ulama sepuh khususnya di Banten? Kan banyak para ulama-ulama sepuh yang luar biasa keilmuannya di Banten. Kenapa dia tidak ajak musyawarah? Kenapa dia tidak tabayun atas penelitiannya itu, dan yang tiba-tiba hanyalah koar-koar? Mengajak debat 3 hari 3 malam di Banten, 3 malam gitu kan. Ketika diadakan di Banten dia tidak datang. Dengan seenaknya beralasan istikharah dan musyawarah. Kalau mau istikharah dari pertama. Karena ini tesis membatalkan nasab para habaib sebelum dia keluar-keluar pun, ketika dia nyatakan pasti ini kan buat kegaduhan. Pasti pro dan kontrak, ya kan? Pro dan kontrak. Antara pro dan kontrak, pastinya terjadi pro dan kontrak. Karena nasab para habaib itu tadi sudah syuhur wal istifadah di Indonesia bahwa habaib itu adalah keturunan Nabi. Tiba-tiba Kiai Imad mengatakan bahwa nasab habaib itu bukan keturunan Nabi. Pasti kan menjadi satu kericuhan. Nah, sudah jelas ada di pandangan dia menjadi satu kericuhan. Kenapa dia katakan? Nah, kenapa dia paparkan? Kenapa dia tidak istikharah? Kenapa dia tidak tabayun? Kenapa dia tidak musyawarah dengan ulama-ulama yang tabahur ilmunya, dengan ulama-ulama sepuh, gitu kan? Apalagi sampai datang ke Robitoh Alawiyah menanyakan. Kan ini nasab habaib sudah ada lembaganya Robitoh Alawiyah. Kenapa dia tidak datang bawa tesisnya? Memusyawarahkan ini betul tidak tesis? Nah, kalau dia beralasan dengan istikharah dan musyawarah sehingga tidak bisa datang ke Banten. Gitu. Jadi yang kita pandang sebagai orang awam itu kejanggalan Kiai Imad. Kalau beralasan tadi itu istikharah segala macam, tidak melayani para habaib, tidak melayani para ulama untuk diskusi, sementara dia yang nantang, gitu kan. Sampai saat ini nah, kan banyak seperti Gus Wapi, Habib Hanif, ulama-ulama yang lainnya. Kok tidak ada gitu kan yang satu pun yang didatangi Kiai Imad? Kalau mau nuntut tes DNA jangan keluar-keluar doang. Nah, kenapa nggak datang ke para habaib gitu kan? Walaupun sudah jelas ini tes DNA dikatakan oleh para ulama itu bukan satu metode untuk mengisbat nasab. Kok ini keluar-keluarnya di panggung doang gitu kan? Kok ini beraninya ngomongnya di panggung doang kan kayak gitu?
Tapi kan faktanya dibalik. Semuanya ini para habaib, para pembela habaib itu nggak ada yang berani debat dengan Kiai Imad. Kan ini fakta terbalik. Siapa yang nggak berani? Gus Wapi berapa kali dia nantang. Sehingga dia bilang begini, kalau Kiai Imad takut dirinya malu, takut dirinya kalah, ayo silahkan. Debat di satu tempat yang tertutup. Ya kan, yang penting ada saksi. Tidak ditonton semua orang dan tidak di-live-kan di media gitu kan. Sampai ditantang seperti itu, kemana Kiai Imad? Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi seolah-olah sekarang dibaliknya itu kita yang bersuara seolah-olah mengatakan Kiai Imad itu berdasarkan kebencian, ya kan? Yang lain seperti salah satu tadi diantaranya mengatakan bahwa Kiai Imad itu tidak benci habaib, dia hanya membuktikan kebenaran. Kebenaran yang mana yang dibuktikan, ya kan? Sehingga kita pun bertanya-tanya sebagai orang awam, loh dia yang nangtat debat 3 hari 3 malam, dia yang tidak datang, terus dia yang bilang begini gitu kan, atas dasar istikharah segala macam dan musyawarah. Sementara dari pertama dia membuat tesis tidak ada, dia bilang ini tesis sudah hasil istikharah, musyawarah dengan para ulama, dibetulkan oleh ulama ini, kan tidak ada. Tapi ketika kabur beralasan istikharah dan musyawarah. Maka timbullah dari benak hati kita sebagai orang awam bertanya, loh ini sebetulnya ini mencari kebenaran apa mencari keonaran? Nah, ya kan? Ini bentuk tesis, mau meneliti, mau mencari kebenaran, apa mau adu domba umat? Apa mau adu domba kita sebagai orang-orang awam yang sudah meyakini para habaib itu keturunan Nabi dan sudah mencintai para habaib kan? Seperti itu. Sehingga timbul pertanyaan dari kita sebagai orang awam. Masalah tes DNA apa teman mutlak itu bisa ya? Iya, untuk masalah tes DNA tadi, tes DNA itu bukan satu metode untuk mengisbat nasab. Jadi bukan untuk mengisbat nasab. Jadi kan dari kemarin juga sebenarnya dari pertama sampai ada satu ulama yang mengatakan paling rombongan Kiai Imad itu ketika sudah tidak temu dalil itu larinya ke tes DNA. Kan seperti itu. Kan dia bilang ini ilmiah, otomatis kan jawabannya ilmiah juga, ya kan? Ilmiah yang mana kalau ilmiah tersebut itu keluar daripada kaidah ilmiahnya. Dia bilang ilmu nasab, sementara ilmu nasabnya itu, tesis nasabnya itu keluar daripada kaidah nasabah gitu kan. Yang dikatakan oleh Habib Hanif, keluar daripada kaidah ulama ahli nasab. Yang kita jelaskan kemarin-kemarin. Cuma itu doang yang kita sayangkan, yang perlu kita garis bawahi, kejanggalan daripada Kiai Imad dalam pandangan kita sebagai orang awam tadi. Kalau memang tesis, kenapa kok ngejalur kemana-mana sampai mengatakan tidak ada satu dalil pun yang mewajibkan, yang mengharuskan kita itu memuliakan turunan Nabi, kalaupun ada itu hanyalah hadis palsu, ya kan? Sampai mengatakan haram mencium tangan habaib, kan itu dari mana? Apa itu namanya kalau bukan ingin adu domba gitu kan? Kalaupun ingin mempertanggungjawabkan tesisnya, atau fokus di tesisnya, betulkan ini betul apa tidak tesis. Silahkan kumpulkan gitu kan, datang di perdebatan kemarin, silahkan musyawarahkan dengan para ulama-ulama. Bukan mengatakan pada zaman ini lu di mana, siapa yang berjuang, sehingga membandingkan antara para habaib gitu kan dengan yang disebut mereka itu sebagai pribumi. Ini istilah pribumi dari mana? Sebagaimana yang kita bahas kemarin. Jadi membandingkan dan mengutarakan kejelekan-kejelekan daripada para habaib. Nah, kan itu sudah keluar daripada yang disebut tesis yang menurut mereka itu tesis ilmiah, keluar daripada bahasan tersebut, menjelek-jelekan para habaib gitu kan, sampai berkata hal-hal yang tadi itu, mengharamkan mencium tangan habaib, tidak mewajibkan memuliakan para habaib gitu kan, para keturunan Nabi. Jadi bukan kita mengatakan seolah-olah Kiai Imad benci, tapi karena kita melihat daripada video-video atau narasi-narasi yang disampaikan oleh
Kiai Haji Muhammadudin, sehingga kita pun orang awam bisa menilai. Nah, tapi itu terserah, kan ada dalam diri kita penilaian masing-masing, termasuk yang tadi bertanya itu kan. Yang tadi ditanyakan oleh netizen itu seperti tes DNA yang sudah dilakukan oleh para habaib yang dicatat di, kalau nggak salah, di PBNU itu ya. Gimana itu tanggapan Kiai? Kalau untuk yang dikatakan tadi siapa yang bertanya tadi bahwa sudah ada sebahagian bahkan ratusan katanya yang sudah tes DNA dan tidak sesuai tes DNA-nya dengan tes DNA B, itu Allahu a'lam. Saya pun tidak tahu dan tidak tahu kebenaran itu benar atau tidaknya, saya tidak tahu dan saya pun belum nonton atau belum mendengar gitu kan. Intinya untuk masalah tes DNA tadi, tes DNA itu bukan satu metode untuk mengisbat nasab, intinya seperti itu. Yang jelas untuk keyakinan kita itu sebagai orang awam sebetulnya kita tidak bertele-tele. Karena kita dididiknya itu landasan kita satu, Al-Quran, hadis, ijma, dan kias gitu kan. Ketika kita teliti ini, ada kaulnya ini para ulama dan ini kaul saya, sudah kita cukup. Kita tidak bertele-tele untuk kalangan-kalangan kita gitu kan, sebagai orang awam, yang mana tadi yang dianjurkannya tadi mengikuti para ulama yang sudah jelas keilmuannya. Ketika sudah ijma, sudah sepakat para ulama, ngapain kita harus bertele-tele gitu kan. Mungkin seperti itu kalau untuk kepribadian kita, terutama saya gitu kan sebagai orang awam. Kata ulama ini sudah dikatakan oleh ulama ini di dalam kitab ini, di dalam kitab ini, ya sudah taslim. Bagaimana gitu kan, yang kita pertanyakan bagaimana kita berbicara tentang satu ilmu tapi keluar daripada metode ilmu tersebut. Nah, mengada-ngadakan pertanyaan sendiri, mengada-ngadakan metode sendiri, kan sudah tidak masuk akal gitu kan. Ini kan berbicaranya tentang ilmu nasab gitu kan, tentang ilmu lah, berbicara tentang ilmu. Otomatis kan kita kembali kepada para ahlinya, ulama-ulama ahli nasab, kembali ke metode-metode ilmunya yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Mungkin yang saya heran juga, entahlah di luar kalangan kita gitu kan, yang seperti banyak yang komen seperti yang bertanya tadi, memandangnya itu seperti apa, yang diinginkannya itu seperti apa gitu kan. Apakah harus sesuai logikanya sendiri? Kan beragama itu kita tidak seperti itu. Belajar ilmu itu kita tidak seperti itu gitu kan. Tidak harus sesuai dengan keinginan kita, dengan logika kita gitu kan. Semuanya itu ada aturannya, ada metodenya gitu kan. Seperti yang kita jelaskan kemarin. Kita belajar ilmu nahu, ya kita kembali ke metode ilmu nahu. Belajar ilmu fikih, kembali ke metode ilmu fikih, ilmu usul fikihnya. Sama ilmu nasab, kita kembali ke metode ilmu nasab. Kok ini yang tidak ada metodenya diada-adakan? Kan kita juga bertanya, si Kiai Imad ini siapa? Apakah dia seorang mujtahid? Apakah dia seorang alim, lebih alim daripada ulama-ulama terdahulu? Otomatis kan kita timbul pertanyaan seperti itu. Bukan malah mengoreksi-ngoreksi, ini Kiai Imad justru datang membawa kebenaran gitu kan. Menggambarkan, mencerahkan kita sebagai orang awam, memberikan kebenaran bahwa para habib itu bukan keturunan Nabi. Dia ilmiah dengan ilmunya ini. Tadi kemarin sudah saya katakan, ya kan, otomatis ketika kita membenarkan Kiai Imad, berarti kita menyalahkan para ulama-ulama terdahulu. Soalnya bertentangan gitu. Nah, seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya untuk masalah ini gitu kan, untuk kita sebagai orang awam, dari detik ini al-ana wa godan, kalau kata satu guru saya, al-ana wa godan walil abad, untuk sekarang, esok, dan untuk selama-lamanya. Kita yakin untuk kita dan keluarga kita meyakini bahwa habaib itu keturunan Nabi dan mencintai para habaib. Ya mungkin ini hanyalah kita sharing gitu kan, sharing, jadi bertukar pikiran yang mana dia pun menanyakan itu sesuai dengan mengutarakan perkataan Kiai Imad. Kita pun mengutarakan perkataan yang mana perkataan para ulama yang kita anggap ulama-ulama istiqomah dan kita anggap keilmuannya itu sangat luar biasa gitu kan.
Tidaklah kita mengeluarkan satu kata dari akal kita sendiri, dari kepintaran kita sendiri, melainkan yang kita ucapkan pun kita berdasarkan ilmu-ilmu, berdasarkan perkataan-perkataan yang telah disampaikan oleh beberapa ulama yang kita anggap sangat luar biasa dalam keilmuannya dan keistiqomahannya, yang mana ulama tersebut kita pandang pun tidak dengan pemikirannya sendiri, melainkan mengeluarkan dalil-dalil, fatwa-fatwa daripada ulama-ulama tersebut yang jelas dijelaskan referensi-referensi kitabnya, dalil-dalilnya gitu. Cuma satu, kata saya juga kan, dari kemarin sampai saya WA kepada admin.channel gitu kan, sampai datang lagi ke sini, ya kan. Kita bukanlah berbicara ilmu, tapi tadi itu tukar pikiran. Maksud saya, ya mungkin untuk sedikit tidaknya kita ngobrol begini gitu kan, buat video, upload video gitu kan, untuk sama-sama saling tukar pikiran. Tapi, kata saya, tapi satu, yang bertanya itu silahkan pertemukan, kita ngobrol bareng, kita sharing bareng gitu kan, bukan kita untuk saling adu domba, saling menjelekkan. Datangkan, pertemukan, atau kita video call atau gimana gitu kan, kita sharing, kita tukar pikiran, apa sih yang dipahami dia sehingga dia berkata seperti ini, apa sih yang ada dalam pemikirannya, yang ada dalam benak hatinya, yang jadi sandarannya, yang jadi sandaran dalilnya, sehingga kok dia itu dalam pandangan kita sehingga benar-benar dalam membela Kiai Iman gitu, dalam membenarkan apa yang dikatakan Kiai Iman. Kalau kita kan jelas, kenapa sampai mencintai para habib membenarkan, kita merujuk kepada kalam-kalam ulama tadi yang sudah jelas dalilnya, sudah jelas referensi-referensi kitab. Tapi tidak bukan suatu pengangguran atau apa gitu ya, dengan keluarnya pertanyaan itu justru mudah-mudahan semakin menambah keyakinan kita dan semakin menambah kecintaan kita sebagai orang awam gitu kan. Semakin adanya pertanyaan seperti itu, justru kita semakin yakin dan tambah yakin untuk dalam masalah nasab, untuk mencintai dan meyakini para habaib itu keturunan Nabi. Mungkin kalau kurang lebihnya terkhusus tadi gitu kan, orang yang tadi kurang lebihnya, kalau untuk lebih jelas kata saya kan, besoknya keluar lagi pertanyaan seperti ini, kita jawab seperti ini, nggak akan beres-beres gitu kan. Jadi kalau memang mencari kebenaran, silahkan kita tukar pikiran masing-masing gitu kan. Kalau memang itu pun mencari kebenaran, tapi kalau untuk Islam membenarkan Kiai Iman, dia terserah. Itulah tadi acara ngobrol perkara ibadah, yaitu sebagaimana tentang nasab. Jangan lupa untuk ditonton, di like, and di subscribe. Sekian dari kami, channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.